Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, milah Ibrahim. Apa saja milah Ibrahim? Satu, menuhankan Allah satu-satunya Tuhan. Dua, di antara yang banyak itu adalah sunat. Itu adalah milah Ibrahim yang kemudian diperintahkan lagi di dalam Al-Quran. Milah itu agama Ibrahim, yaitu menuhankan Allah berikut dengan perintah-perintah yang lain, termasuk sunat. Gitu. Iya, waktunya sudah habis, Bang Bamtri. Bang Nandar, besok saya agendakan sama ini ya, sama Rudi Yohanes. Silakan Demian, bisa nggak? Iya, oke, Bang Baptri. Kau tidak jawab pertanyaan saya. Kau memberikan ayat, ikutilah agama Ibrahim. Ya, bukan sunatlah seperti Ibrahim. Pertanyaan yang pertama tidak dijawab. Kemudian yang kedua, di mana ayatnya di dalam Quran baginda Muhammad disunat? Tunjukin di mana perintah sunat di dalam Quran. Misalkan begini, Allah berfirman, umat muslim harus wajib sunat. Di mana ayatnya? Kemudian yang kedua, di mana ayatnya dalam Quran baginda Muhammad itu sunat? Kau nggak jawab gitu loh. Di mana ayatnya? Saya minta ayatnya, bukan penjelasan, asumsi. Kau itu cuma asumsi, tadi asumsi aja nggak nyambung. Gini ya Bang, saya baca Keluaran 20 nih. Hukum yang terutama menurut Keluaran 20 yang tadi kau kutip, itu bukan mengesahkan Tuhan. Nih saya bacakan nih, Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Loh yiye leha Elohim ahirim alpanaya. Jadi bahasa Ibraninya bukan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, bukan. Kau ini ngawur ini. Jadi bukan mengesahkan Tuhan. Nih Keluaran 20 ayat 3 nih, kau bacakan dulu baru kau ngomong. Jangan kau ngomong tanpa kau baca, kan jadinya ini gitu, lucu gitu. Nggak ada ayatnya kau bilang ada. Yang mengesahkan Tuhan itu bukan hukum terutama. Itu adanya Ulangan 6 ayat 4. Coba buka dulu Alkitab, buka Alkitab. Ulangan 6 ayat 4 itu tuh. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itu bukan hukum terutama. Paham ya? Hukum terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Kemudian yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum terutama dalam Taurat. Udah kuajarin dari tadi masih aja ini nggak ngerti-ngerti. Nah aduh, kabur orang. Kelempar lagi kayak Maaf tadi. ya Bang ya. Mungkin narasi saya terlalu tajam ini Bang, mohon maaf. Bukan terlalu tajam, itu sinyal dudul. Demian, kamu baca Markus 12 nggak sih, Dem? Markus berapa? 12. Oh, Coba 12. jadi nomor 28. Mumpung lagi kepental. Ini saya mute, pause ya Demian, waktunya ya. Lihat, saya pause ya. Baca yang keras ya, Dem ya. Bang Nandar, besok saya agendakan sama Rudi Yohanes ya, Bang Nandar. Ya boleh. Ya Bamtrinya udah keluar, gimana dong Bamtrinya nih? Itu jawab aja Ya, dulu baca yang pertanyaan keras. Bang Alif. Nanti dia naik lagi. Iya udah paham Bang, udah paham. Loh, suruh baca kok udah, Pak. Jadi hukum gini Bang. Yang keras Bang di Iya itu termasuk mengesahkan Tuhan. Iya, ini kamu kan termasuk sedang dalam menyalahkan penjelasan jawaban hukum pengasuhan. Bang Bamtri. Dia tidak salah jawabannya, karena di Markus 12 juga dijelaskan. Karena Iya, yang kamu Bang. baca kan Cuman- tentang di Matius aja kan. Yang kamu pakai dalilnya cuman Matius. Dari tadi Saya hukum paham, itu terutama itu termasuk. langsung Bang Ali. Nah iya, terus kenapa tadi Beliau salah bilang- jawaban Bang Bamtri? Bukan, beliau bilang itu awalnya Keluaran 20 ayat 3. Coba bacakan Bang. Nah, hukum Lah, ini mengutip dari mengesahkan Yesus. Tuhan Ya itu udah, saya termasuk baca nih, dalam saya baca mengesahkan aja ya. Tuhan. Saya baca kalau kamu nggak sanggup baca gini. Loh, Lalu seorang Keluaran ahli 20 Taurat ayat 3. yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan berkata, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu ilah kita, Tuhan itu Esa.
baru dilengkapi dengan kalimat kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, jiwamu, dan seterusnya. Nggak ada yang salah dari tadi jawabannya. Iya, Bang Alif, itu bukan cuman ada satu ayat, ada 2 pasal yang menjelaskan tentang itu. Mengesahkan dan mengasihi. Oke, jangan melebar dulu. Jangan melebar dulu, Demian. Ini dihabisin dulu waktu kamu sama Bang Bamtri. Nanti bikin tema baru itu, Kang Alif ya. Maaf, Oke, Demian ini terlempar saya 41 detik. jaringan. Ya, silakan Demian dilanjut. Iya, oke. Ya sampai ini Gini, saya dengar tadi kawan-kawan ya. di stop ya. Itu Ya lanjut, Dep. ya gini ya. Hukum mengasihi dan hukum mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan akal budi itu termasuk dalam mengesahkan Tuhan. Bukan cuma mengesahkan Tuhan, tapi ada banyak. Jadi Bang Alif mengurti dari Markus, ada juga di pasal lain menjelaskan tentang hukum yang terutama. Bang Alif bisa lihat. Tadi kan udah saya bacakan, Bang. Nah, tapi yang tadi Bang Bamtri bilang itu di Keluaran 23. Makanya tadi kan aku bilang kan, Bang Alif coba bacakan ayatnya. Di situ jadi dikatakan Tuhan itu esa di situ. Di situ mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Jadi di situ hukum nomor satunya bukan mengesahkan Tuhan. Silakan Oke, dibacakan waktunya Keluaran sudah 20. habis, Dem. Demian, sebelum ke tema baru, Demian sekarang closing, nanti Bang Bamtri closing. Soalnya muter-muter di situ. Silakan Demian untuk closing 3 menit. Bamtri duluan, Ban, karena kan saya kan yang duluan ini kan. Enggak, tadi Bang Tri yang duluan opening. Sekarang Demian yang closing duluan, nanti Bang Bamtri closing terakhir. Silakan. Iya. Nanti oke. ganti tema baru aja. Gurunda Juma, Bang silakan naik Bamtri. Gurunda Juma. Iya, setelah ini saya pamit, Bang, karena udah jam 2:30 di sini. Udah Ya, mau nanti saya 2:30. gantiin Kristen yang lain. Tadi ada ini juga. Silakan. Iya, untuk Bang Bamtri ini closing, mohon maaf. Maaf ya, Bang. Iya, gini Bang, Keluaran 20 ayat 3 itu tidak ada mengesahkan Tuhan. Memang betul. Mengesahkan Tuhan itu salah satu hukum terutama. Jadi mengesahkan Tuhan dan kemudian mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan akal budi. Kemudian barulah mengasihi sesama manusia, Bang. Nah, tapi kalau kita kembali lagi kepada topik kita mengenai hukum Taurat, saya tegaskan sekali lagi, Bang, orang Islam tidak mengikuti hukum Taurat, tapi mereka mengikuti hukum Islam. Lebih baik jujur aja gitu, Bang, mengikuti hukum Islam yang dimana dijelaskan oleh Muhammad tidak ada sangkut pautnya dengan hukum Taurat. Kalau abang mau sangkut pautkan, mau samakan, itu bertabrakan, Bang. Karena perbedaan hukum Islam dan hukum Taurat itu bukan cuma masalah hukum saja, Bang, tapi juga masalah tentang sejarah dan segala macam. Jadi kalau abang menyalahkan orang Kristen makan babi, nah orang Kristen juga bisa mengatakan kalian juga makan makanan haram, menggunakan tolak ukur di dalam hukum Taurat, di mana onta, kelinci dan sebagainya haram. Dan ada banyak sekali hukum, bukan cuma tentang makanan saja, tentang kesehatan saja, tapi ada hukum sipil, kemudian ada bermacam-macam hukum yang dijabarkan di dalam Taurat. Itu kemudian dijelaskan di dalam Islam oleh Muhammad, itu juga berbeda, Bang. Jadi bukan cuma hukum, saya tegaskan sekali lagi, tapi sejarah para nabi, sejarah Musa, sejarah Adam, sejarah Sulaiman, sejarah Isa, semuanya itu berbeda, Bang. Jadi korelasi antara Quran dan Bible itu tidak ada sama sekali. Nah, saya closing statement, saya nggak mau masuk kepada pembahasan yang retorika lagi, enggak, saya langsung ke poin-poinnya. Nah, dalam keyakinan Kristen, Bang, hukum Taurat itu diberikan kepada orang yang mendapat tanah perjanjian. Siapa mereka? Mereka adalah bangsa Israel. Makanya dalam konteks orang Yahudi menjelaskan, Rabbi Meir, hukum Taurat itu tidak berlaku bagi non-Yahudi. Konsili tahun 50 di Yerusalem, kisah para rasul 15, itu sudah diatur. Orang Yahudi wajib melakukan Taurat, tidak ada pembatalan di situ. Orang Goyim tidak terikat dengan hukum Taurat. Mereka bebas mengikuti hukumnya, hidup di bawah hukumnya. Bahkan dalam teologi Yahudi, orang Goyim pun bisa masuk surga asalkan dia orangnya baik. Dia mau menyembah apa saja, asalkan dia orangnya baik, dia bisa masuk surga. Abang bisa cross check di Google tentang iman Yahudi. Jadi tidak ada pembatalan hukum Taurat, tapi kita harus mengerti konteks hukum, Bang. Jadi harus belajar dulu tentang konteks hukumnya, kemudian kenapa alasan-alasannya orang Kristen tidak melakukan ini, nah itu ada penjelasannya.
Jangan kemudian kita Oke, menghakimi. waktunya sudah habis. Silakan Ahi Bangkri untuk closing statement. Jangan turun dulu sebelum habis closingnya ya, Demian. Sebelum ganti ke tema baru. Ini ada Bang Usman juga ya. Selamat malam, salam. Silakan Bang Bangkri. Saya kasih opening dulu. Opening biasa di Siap. channel saya ya. Karena ini udah Tapi closing. tapi kehitung waktu ya. Oke, yuk, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya bukan keturunan Abraham, sahabat. Ini poin penting yang harus kita catat malam ini ya. Karena ternyata Oten itu bukan keturunan Abraham. Kata siapa? Kata Demian dan Paulus ya, bukan kata saya. Nah, oke, berkaitan dengan tema kita malam hari ini, yaitu siapakah yang telah meniadakan hukum Taurat. Tadi si Demian ini mengatakan Nabi Muhammad SAW lah yang meniadakan hukum Taurat. Tapi sepanjang diskusi dia tidak pernah membuktikan bahwa Rasulullah SAW itu meniadakan hukum Taurat. Sebaliknya, kita sudah membuktikan bahwa ternyata Paulus, Rasul si Demian ini menghilangkan, mengkhianati hukum-hukum Taurat. Pertama, mengenai hukum utama dalam Taurat. Saya sebut tadi Keluaran. Katanya bukan Keluaran, tapi di dalam Ulangan. Bukankah Keluaran dan Ulangan itu adalah hukum Taurat? Demian? Taurat itu terdiri dari Ulangan dan juga Keluaran. Kalau ada pengulangan ayat itu biasa. Sama juga ketika di dalam Al-Quran itu juga ada pengulangan tentang pengesaan Allah. Seperti yang saya katakan tadi, saya sampaikan tadi, bahwa di dalam surat Toha itu dikatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kemudian diulang lagi di ayat yang lain. Salah satunya surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang saya bacakan satu di antara banyak pengulangan ayat tentang hukum utama Taurat itu, yaitu Yesus itu menuhankan Allah satu-satunya. Itu adalah mengesahkan Allah. Tidak boleh ada Allah lain selain aku. Itu adalah konteks mengesahkan Allah. Tidak boleh syirik, kan itu artinya tidak ada Allah yang lain selain aku. Akulah Allah satu-satunya. Nah, ini yang kemudian dibantah oleh si Paulus. Yesus sendiri mengatakan Allah satu-satunya Tuhan dan aku ini hanyalah utusan engkau. Tapi kata Paulus apa? Katanya yang Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Korintus 8 ayat 6. Kemudian Roma ayat 10 ayat pasal 10 nomor 9 dan sebagainya. Kemudian mengenai sunat juga, di dalam hukum Taurat disampaikan bahwa anak keturunan Ibrahim atau Abraham itu mesti sunat. Ini yang kemudian ketika Yesus lahir kembali melaksanakan perintah hukum Taurat itu. Yesus sunat. Tadi sudah dibuktikan juga dengan ayat. Ya, tapi lagi-lagi dibantah oleh Paulus. Kata Yesus di dalam Kejadian 17 ayat 10-11 sunat. Lukas 2 ayat 21 sunat. Tapi kata Paulus tidak sunat. 1 Korintus 7 ayat 19, Galatia 5 ayat 6. Nah, di dalam Al-Quran ada tidak perintah tentang sunat? Ada. Millah Ibrahim itu adalah semua ajaran Abraham, salah satunya juga sunat. Terima kasih banyak. Waktunya sudah habis.